Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa ketemu lagi dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan saya kira banyak juga yang senang karena ternyata harga BBM nggak jadi naik. Padahal kan udah Hmm. banyak sekali antrian di mana-mana. Makanya baca berita, terutama nonton Off the Record supaya nggak perlu antri kayak gitu. Orang dikasih tahu harga nggak naik masih aja antri. Tapi bukan tidak naik, belum naik, yang benar Iya. seperti itu ya. Oke, kami ajak Anda Mhm. berbincang dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita. Saya Hersubino Arif. Dan saya Gebeta senang sekali menjumpai teman-teman semua. Ya, kurang lebih kita akan membahas soal Yes, harga BBM ya, dan ya, ya. teman-temannya. Fenomena Mhm. kemarin itu menyadarkan kita bahwa memang masyarakat kita itu lebih percaya pada ya apa, lebih cuma dengar kata orang aja ya Mbak Agi ya. Rupanya memang harus diakui narasi apa literasi kita tentang informasi dan sebagainya itu sangat kurang ya Mbak Agi ya karena Mhm. kan itu udah resmi kok diumumkan oleh Menteri Menteri Sesnek Sekretaris Prasetyo Negara. Hadi dan kemudian juga dikuatkan oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad nggak naik tapi sampai tengah malam tadi itu orang Mhm. antri Masih antri. saya kejebak Mhm. di sebuah jalan yang di situ di depan orang antri BBM tuh ya tapi saya kemudian mikir Mhm. gampang ya sebenarnya berarti memang giring-giring rakyat kita itu sebenarnya dengan informasi yang tidak jelas itu bisa rakyat kita bisa gampang diarahkan jadi bagaimana kualitas demokrasi kita itu kan yang saya pikirin Mbak Agi. Itu yang eh, harga BBM tapi saya mikirin kualitas demokrasi jadinya karena memang level demokrasi itu kan ada gium yang menyatakan bahwa dalam sebuah masyarakat yang belum mature, belum matang, demokrasi itu berbahaya untuk demokrasi itu sendiri. Itu yang terjadi pada bangsa kita. Bukan berarti saya ingin kemudian kita balik lagi ke UUD 45 dan tidak. Justru saya ingin agar level kita itu dinaikkan dan katanya salah satunya untuk supaya demokrasi kita bagus itu ya tingkat pendapatannya juga harus naik. Itu kalau ada tingkat pendapatan seperti kita itu belum akan ada demokrasi yang mature, Mbak. Jadi masih panjang ceritanya ini bangsa ini untuk maju. Kelihatannya situasinya begitulah. Yang kita Iya, perenungan betul. tadi malam itu gara-gara terjebak oleh antrian beli BBM. Saya tidak ikut antri, tapi bukan berarti saya punya banyak duit gitu. Tapi saya tahu bahwa udah ada informasi soal itu. Cuman kita mesti bersiap-siap bahwa harus naik. Sementara untuk yang kaya dulu lah yang naik nanti yang 98 dan 9 ron 98 95 gitu ya Mbak Agi ya. Iya, betul. Jadi memang pengumuman itu sepertinya diunggah begitu atau dilakukan oleh pemerintah Hmm. eh, bukan tengah malam, tapi Hmm. sebelumnya. Jadi Yes. supaya tidak Hmm. terjadi Hmm. antrian tersebut. Tapi Tapi memang tetap informasi hmm. tersebut Hmm. tidak sampai kepada Hmm. rakyat. Hmm. Hmm. Iya, memang. Ya, tapi tidak salah juga Mas Hersu kalau seandainya rakyat demikian gitu Hmm. ya, karena memang demokrasi itu mengikuti tingkat pendidikan rakyat dan Hmm. mengikuti akses informasi yang Hmm. diterima oleh rakyat. Ya Hmm. sekarang kalau seandainya buat makan aja susah, gimana mau beli kuota yang banyak, Mas Hirsu? Kalau seandainya pun ada kuota yang banyak ya karena tingkat pendidikan Ya. rakyat kita memang Ah. masih merendah, itu digunakan untuk buka TikTok, untuk joget-joget dan seperti Iya. itu, bukan untuk mengakses berita Iya. gitu. Tapi Jadi saya kaget juga Mbak tadi dengan pengumuman itu bahwa untuk pengapa pribadi itu dibatasi katanya setiap hari 50 liter. Orang itu orang kaya kalau sehari menggunakan mobil 50 gitu. bensin tapi 50 liter itu kecuali kalau untuk industri ya mungkin industri UMKM maksud Mhm. saya yang itu ya mungkin bisa Mhm. menghabiskan itu. Tapi kalau Mhm. mobil kendaraan pribadi itu berarti satu rumah itu punya berapa puluh sepeda motor tuh kalau bisa berapa sih tank saya nggak tahu tank sepeda motor itu berapa 10 liter mungkin berarti punya 5 motor lah enggaknya gitu ya. Iya, 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 iya. Tapi sebetulnya Mas Erso melihat kondisi belakangan ini, rakyat tidak terlalu salah juga ya. Karena mereka memprediksi pasti ini naik. Sementara kalau kita melihat, sebetulnya Indonesia hampir sama saja dengan negara-negara tetangga juga. Bagaimana kita tahu ekonomi Malaysia juga seperti apa, ya. Tapi memang Malaysia memiliki komitmen yang lebih, bahkan sudah diumumkan oleh Mahathir bahwa Bukan apa Mahathir akan dong memberikan Mbak, subsidi Anwar begitu. Ibrahim Maaf, dong. Anwar Mbak Ibrahim masih cinta terlalu sama yang melekat lama nama ini Mahathir gitu ya. mungkin jangan-jangan ingat presidennya Indonesia siapa, Pak Harto ya. Soeharto. Nah benar kan saya udah bisa duga. Banyak orang yang mimpikan Ini seperti itu sekarang sebenarnya ya. iya, dan kalau zaman kita, karena kita menjadi wartawan istana ketika Yes. zaman Ah, Soeharto ya, dan iya iya. beberapa sesudahnya. Mm-mm. Oke, jadi memang karena memang apa kondisi kondisi ekonomi kita memang sebetulnya tidak baik-baik saja begitu Mas Ersu. Coba kita melihat apa yang
apa yang dikatakan oleh ekonom gitu ya. Dia memperkirakan dengan tidak naiknya harga BBM ini, salah satunya ini saya baca di Bloomberg Technos ya. Dia mewawancarai ekonom gitu dan kemudian di sini dikatakan misalnya dari Indef Muhammad Rizal Taufikur Rahman dia mengatakan bahwa dengan harga minyak saat ini total beban APBN sangat realistik naik ke kisaran 400 triliun sampai 500 triliun per tahun. Jadi kalau seandainya kita lihat Mas Herzu memang kan asumsinya setiap kali kenaikan per barel Per gitu barrel ya ya, per ya, ya. barel itu ada kenaikan begitu $1 maka tambahan subsidinya bisa mencapai 10,3 triliun. Oh, hitungannya Memang begitu ada kan? yang Ada yang itu juga enam betul. koma delapan ya, betul ya, ya. Iya, ada juga yang menghitungnya 6,8. Hmm. Tapi asumsinya 10,3 triliun. Coba ini ya. Rizal menjelaskan kenaikan harga minyak menjadi sumber tekanan nyata bagi APBN. Dalam perhitungannya, setiap kenaikan minyak $1 per barel Hmm. berpotensi Hmm. menambah beban subsidi dan kompensasi energi sekitar 10 triliun hingga 13 triliun per Eh, tahun. gede banget ya itu ya. Iya, jadi kalau seandainya sekarang harga harga minyak itu ya Mas Hersu, harga minyak West Texas Intermediate atau WTI Hmm. itu untuk pengiriman bulan Mei kan memang Hmm. komoditi-komoditi semacam ini Ya. dijual ya di pasar Hmm. komoditi untuk misalnya bulan April, bulan Mei sudah diteken di apa namanya di depan Ya. gitu Hmm. disepakati Hmm. di depan. Untuk bulan Mei itu naik 1,9% menjadi 104,88 per barel. 104,88 dolar Amerika ya. Sementara untuk minyak Brent untuk pengiriman Mei ditutup menguat 0,2% di level $112,78. Itu Oh, sudah menguat dari yang sebelum sebelumnya 116 itu ya. kisaran. Hmm. Betul. Hmm. Jadi memang tapi ini volatile ya Mas Hersu. Ini Hmm. kan Ya. bisa naik sewaktu-waktu, bisa turun Hmm. sewaktu-waktu seperti Ya. itu begitu. Jadi ini cukup berisiko juga dengan tidak menaikkan harga minyak sebetulnya, tapi mudah-mudahan perhitungan dari Menteri Keuangan kita, Bendahara Negara kita, Pak Purbaya itu Hmm. benar begitu ya. Jadi dan ini memang kalau beberapa Kan beberapa tadi sebelum pengamat dilanjutkan, juga kenapa kok mengatakan, sebelum dilanjutkan kenapa kalau hitungannya Pak Purwaya benar, emang sering nggak benernya nih? iya, karena apa namanya nanti kita sebutkan ya seperti pertumbuhan ekonomi apa dan Hmm. sebagainya itu Hmm. banyak yang ya banyak pengamat begitu ya yang mengatakan bahwa ekonomi Indonesia kian memburuk. Itu hasil survei dari UI terhadap para ekonom senior tidak hanya di Indonesia tapi juga di negara-negara tetangga ketika mereka mengamati ekonomi Indonesia. Nanti kita kita sebutkan ya Hmm. bagaimana pengamatan mereka. Dan tapi artinya menurut ini ekonom dari Indef artinya risiko fiskalnya tetap signifikan terutama jika harga minyak bertahan tinggi dalam waktu yang cukup lama. Dan kita bisa memprediksi bahwa akan bertahan cukup lama tinggi begitu Mas Ersu karena ya situasi situasi di Iran gitu di Selat Hormuz gitu ya yang berdampak terhadap Selat Hormuz ini memang tidak baik-baik saja. Apalagi sumber minyak Iran itu sangat berdekatan dengan Selat Hormuz dan Amerika mengatakan akan melakukan invasi darat dan Iran sudah bersiap-siap. Yang kemarin Trump masih mengatakan belum tahu dan belum pasti. Tampaknya ini akan diwujudkan invasi darat seperti ini. Memang gila betul ini ya Hmm. pemimpin Amerika ini. Nah, menurut ekonom, jadi sensitivitasnya cukup tinggi, bahkan kenaikan yang terlihat kecil pun bisa cepat menggerus ruang fiskal. Apalagi kalau dibarengi tekanan nilai tukar dan biaya distribusi. Kita tahu sekarang harga-harga itu sudah naik tinggi, Mas Hersu, kebutuhan pokok begitu di sekeliling kita. Rupanya pemerintah juga sensitif. Kenapa tidak naik? Karena dikhawatirkan akan terjadi apa ya kita demonstrasi atau kerusuhan atau apa seperti itu begitu. Jadi memang situasi di Indonesia ini masih belum menentu karena negosiasi saja untuk bisa melewati Selat Hormuz itu masih Hmm. ternyata masih terus berlangsung. Padahal kita hanya dua kapal tanker yang Hmm. parkir di sana, Hmm. yang tertahan di sana itu belum bisa berhasil kita apa Padahal, namanya kita padahal kita sahabat ya Mbak ya. lewatkan. Sahabat bukan sih sebenarnya dengan Iran. Bagaimana Mas Hersu? Kita sahabat bukan sih dengan Iran tuh sebenarnya. Sebetulnya kita sahabat, Oh, rakyat Indonesia oh, dengan rakyat oh Iran iya, bersahabat, oke. tapi Hmm. pemerintahnya yang rupanya tidak ya. Karena Iya. Iran sendiri mengatakan bahwa negara sahabat yang diperbolehkan Hmm. lewat. Dan Hmm. ini yang menarik, Malaysia saja selain Pakistan ya yang sudah 20 kapal tankernya lewat Hmm. dan itu bukan kapal tanker ini dimaknai bukan hanya kapal tanker yang sekarang ada ribuan di Selat Hmm. Hormuz tertahan, Hmm. tapi
ketika mereka mengimpor minyak dari Arab Saudi, dari Qatar Hmm. apa dan sebagainya, tetap bisa dilewat situ begitu. Hmm. Nah, Indonesia negara besar hanya 2 kapal tanker. Hmm. Tadinya ada 4 kapal tanker yang kemudian lewat jalur yang lain, yang lebih jauh begitu. Nah, ini Malaysia dikabarkan mereka sudah berhasil melewati Selat Hormuz tersebut ada 7 kapal tanker dan Hmm. kemudian seterusnya akan diperbolehkan lewat. Bahkan Duta Besar Iran di Malaysia sudah mengatakan bahwa itu semua gratis, tidak ada pungutan. Jadi kalau negara-negara yang lain memang kan sudah dikabarkan itu menjadi salah satu pendapatan dari dulu Hmm. juga salah satu pendapatan sebetulnya bagi Iran begitu. Mungkin sekarang dinaikkan saya tidak tahu ya. Tapi kalau yang lain ada charge lah di situ sementara untuk negara-negara sahabat tersebut itu semua dibebaskan. Ya ini akan membuat kondisi di masing-masing negara itu akan berbeda-beda soal ketahanan energinya tentu saja. Ya. Oke, jadi ini eh, makanya tepat kita sebutkan bahwa belum naik, bukan tidak naik. Karena kalau tidak itu dipastikan tidak. Ini berkaitan dengan kita Mhm. daya tahan fiskal kita ya, Mbak Agi ya. Betul. Karena Mhm. dampaknya memang sangat serius. Dan kenapa kemudian orang bertanya-tanya, kenapa kok pemerintah nggak jadi naikkan? Apakah pemerintah kebanyakan duit? Saya kira tidak. Pemerintah pasti mengkalkulasi dampak dari Kalkulasi. politiknya, Mhm. gitu ya. Karena sekarang Dampaknya ya terhadap ini keamanan, ya terhadap ya, betul. ini mood publik ini lagi nggak asik nih pemerintah Betul. terutama dalam kasus di apa terbunuhnya atau gugurnya 3 orang prajurit kita di Mhm. mana di Lebanon Selatan dan saya nggak tahu kabarnya sampai sekarang apakah jenazahnya sudah dievakuasi atau belum itu kan juga jadi yang soal serius dan kemudian sementara langkah-langkah dari pemerintah tidak cukup konkret karena sebenarnya kayak DPR sendiri kan sudah menyerukan bahwa itu harus daerah harus ditarik dari daerah Mhm. zona berbahaya sekali karena tugas itu bukan mereka ini kan walaupun tentara dalam tanda petik kita sebut bukan kombatan lah begitu ya karena kalau ini kan Betul. mereka ini hanya dilengkapi dengan persenjataan self defense ya untuk mempertahankan Iya. diri saja bukan Mhm. untuk perang Bukan gitu untuk jadi bertempur. iya Iya. untuk tempur kalau mereka kemudian terjebak di situ kan berbahaya jadi harusnya memang ada kalau tidak presiden yang menyatakan bahwa pasukannya segera dievakuasi dulu kalau toh tidak ditarik dari Lebanon mungkin ditarik ke daerah zona yang lebih aman atau ke ibu kota ke Beirut dan sebagainya atau setidaknya dari Panglima TNI mestinya mengusulkan kepada pemerintah, kepada presiden untuk segera ditarik karena ini kan bagaimanapun kalau sudah di luar negeri itu adalah domainnya presiden dan menteri luar negeri harusnya kan begitu ya Betul. Mbak. Mhm. Tapi Iya. sebagai Panglima TNI kan dia pasti juga dia ngerti paham situasi di situ yang membahayakan buat anggotanya dan tidak dibiarkan seperti itu. Nah saya kok belum dengar ya pernyataan itu yang sangat disayangkan. Padahal DPR sudah menyerukan itu Komisi 1. Gitu. Iya, dan ini masyarakat memang menantikan itu, Mas Hersu, di media sosial ini Hmm. rame betul yang menanyakan mana komentar Prabowo, mana Hmm. Prabowo ketika mengatakan soal ante-ante asing sangat keras sekali Hmm. begitu ya, Hmm. dengan suara sangat bergetar. Hmm. Eh, Padahal itu masih memang selalu ada lah setiap negara selalu ada ante-ante asing itu kita tidak tidak menolak hal tersebut Bahkan gitu. di dalam pemerintahan sendiri ada. Pasti ada, Mas Hersu. Karena iya ya kita ingat bagaimana ketika Presiden Venezuela Maduro itu kan dibantu oleh kalangan internal di situ juga yang sehingga dapat laporannya lebih sangat lengkap tentang posisi dari Maduro kan Betul. demo dari Solo. Jadi Betul. ya itu terjadi. Nah, memang itu yang sedang ditunggu. Tapi Presiden Prabowo kan sedang ada di luar negeri ya Mbak Agia sedang di Jepang. Betul, ada di Jepang. Mm, mm, Kita kembali dulu kepada mm, tadi ya, soal ekonomi itu tadi, Mas Ersu. mm, Jadi, kenapa rakyat kita banyak sekali yang kemudian pesimis seperti kata Mas Ersu, situasinya sedang tidak baik-baik saja. Coba kita lihat ini ya, survei dari LPEM UI, mm. ini Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Bukan begitu. survei lembaga survei ya yang tingkat Bukan, kepuasan iya. itu. Jadi kalau lembaga survei sekarang puas banget, puas, puas, puas kata seperti kata Tukul. Iya, ini lembaga yang ada di bawah UI ya. Jadi ini bukan lembaga independen yang cari-cari duit, yang kemudian pemiliknya, lebih jauh lebih kaya dari para menteri-menteri itu begitu. Ini LPM, ini Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI ini baru saja kan pertengahan Maret yang lalu merilis Mas itu hasil surveinya. Coba kita lihat ya, dan hasilnya itu bahwa mayoritas ekonom menyebut bahwa perekonomian Indonesia memburuk pada semester 1 tahun 2026 ini. Dan ini yang menjadi
apa namanya pengamat yang atau ahli ekonomi ini berasal dari berbagai latar belakang ya, dan tersebar di Indonesia dan juga berasal dari sejumlah negara. Jadi pihak asing, ekonom asing yang kemudian mereka melihat Indonesia seperti apa gitu, berdasarkan hitungan mereka. Antara lain dari Australia, Inggris, Belanda, Singapura, Korsel dan Tiongkok. Nah, di sini disebutkan mayoritas responden itu merupakan akademisi dari universitas dalam negeri ada 51% dan luar negeri itu ada 20%. Kemudian peneliti dari lembaga penelitian 15%, sektor swasta ada 7% yang ditanyai, praktisi ini artinya, dan organisasi multinasional 6% serta think tank itu 1%. Nah, hasil survei menunjukkan hampir separuh responden itu menilai kondisi ekonomi saat ini lebih buruk dibandingkan periode sebelumnya. Sebagian besar ahli, 41 dari 85 itu, yaitu 48%, menilai bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini telah memburuk dibandingkan kuartal yang sebelumnya tahun 2025. Nah, sementara itu 32 responden atau 38% menilai tidak ada perubahan dan hanya 12 responden, 14% yang melihat adanya perbaikan. Secara keseluruhan rata-rata respon tercatat sebesar minus 0,39, tingkat keyakinannya dari 10 ini mencapai Ya, 7,37%. ya. Ini Dan menarik ya Mbak Alika. rata-rata Beda ya. Ini beda Hmm, dengan survei yang orang awam beda. itu, orang yang sebenarnya tidak punya kapasitas untuk menilai Iya. sesuatu, ditanya. Itu Hmm. kan bedanya gitu. Kalau ini memang mereka para ekonom kan, yang mereka punya kapasitas Para kan. ekonom, Hmm, betul. Dan survei semacam ini bisa hmm, ditanya kita, ya, ekonomnya siapa saja? ya. Sebutkan mereka. Itu ada catatannya semua. Hmm, Jadi hmm, ini valid dan kemudian juga bisa dipercaya. Beda dengan itu yang misalnya tidak melakukan survei pun atau surveinya diutak-atik apa dan hmm, sebagainya, kita tidak tahu. Bahkan pendanaannya dari mana pun mereka hmm, tidak mau menyebutkan. Nah, sebagian besar, yakni 57 dari 85 ahli itu, yaitu 67%, itu menilai bahwa inflasi telah meningkat dengan rata-rata penilaian inflasi mencapai plus 71. Ini mencerminkan kecenderungan yang jelas ke arah meningkatnya tekanan inflasi pada semester hmm, satu ini. Dan kemudian yang berikutnya, para ahli ekonomi juga menilai pasar tenaga kerja masih belum menunjukkan perbaikan yang berarti. Kemudian selain itu sebesar 44% atau 44 responden atau 56% menilai pasar tenaga kerja semakin ketat, sementara 30 responden menyebut tidak berubah. hmm, Yang 11 responden melihat ada pelonggaran atau iya, so-so begitu ya, hmm. baik-baik saja. Nah, ini dengan memburuknya kondisi ekonomi dan inflasi yang lebih tinggi, stagflasi bisa menjadi ancaman nyata bagi perekonomian Indonesia. Sedikit lagi, sekitar 38 responden atau 45% menilai kondisi lebih buruk, 25 responden atau 29% tidak berubah, dan sisanya 14 responden menilai menilai jauh lebih buruk lagi. Jadi yang menilai buruk itu sekitar 45% ditambah 16%. Hasil ini menunjukkan penurunan dari penilaian yang sempat membaik pada putaran sebelumnya sebetulnya, tapi terus kemudian sekarang malah justru memburuk. Para ahli meyakini bahwa tekanan inflasi terus meningkat belakangan ini dengan hasil statistik yang signifikan mencerminkan keyakinan yang kuat di antara mereka. Nah, ini Mas Hersu yang saya rasa melatar belakangi salah satunya membuat pemerintah gampang untuk menaikkan harga BBM karena Hmm, memang hmm, belum dinaikkan saja inflasi sudah meningkat seperti ini begitu. hmm. Nah, apa yang dikatakan oleh OECD yaitu Organization for Economic Cooperation and Development ini berbeda ya dengan apa yang dikatakan oleh Purbaya, oleh Hmm. Menteri Keuangan. Coba kita lihat. OECD pun bahkan memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia itu hanya sebesar 4,8% pada 2026 ini. Ini Kayaknya, tentu kayaknya Pak Buaya Heeh. percaya angka ini kok Mbak. Tapi kan sebagai Menteri Keuangan dia nggak boleh percaya soal ini. Dia harus Iya, lebih betul. percaya pada BBS gitu dia. Ya. Kurang Mm-mm. lebih demikian ya. Dan inilah yang dihindari oleh pemerintah Indonesia. Jadi coba kita lihat di OECD ini merevisi. Sebelumnya dia membuat apa prediksi pertumbuhan Indonesia, pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu baik, Mas Hersu, Mm-mm. 5% ke atas ya. Tapi ternyata untuk 2026 dan 2027 dia memprediksi ini pertumbuhannya turun. Jadi berdasarkan laporannya dari OECD Economic Outlook itu
disebutkan bahwa ekonomi Indonesia diperkirakan hanya tumbuh 4,8% pada 2026 dan hanya 5% pada 2027. Jadi diperkirakan akan membaik. Ini tentu saja dengan asumsi jika perang itu sudah apa namanya sudah tidak mengeras, tidak bereskalasi seperti sekarang. Nah, dalam laporan Desember 2025, OECD memperkirakan ekonomi bisa tumbuh 5% pada 2026 dan 5,1% pada 2027. Jadi ini jelas terjadi penurunan ya. Eh, Asumsi makro dalam APBN 2026 kan sebenarnya 5,4%, asumsi kita begitu. Hmm. Nah, ini ternyata sangat jauh berbeda, tapi kita melihat negara lain misalnya, India diperkirakan hanya tumbuh 6,1% pada 2026 dan ekonomi Hanya. Cina diproyeksi melambat 4,4%. 6,1% tetap lebih tinggi ya, karena memang ekspor India ini memang bagus sekali ya. Secara global, OECD memperkirakan ekonomi melambat 4,8% pada 2026 gitu. Jadi coba kita lihat apa yang dikatakan Purbaya. Ya, belum lama ini Purbaya ini mengatakan menargetkan ekonomi Indonesia tetap tumbuh mendekati 6% pada 2026. Oh, bukan 8 Jadi ya? ini bukan. Oh, Dulu kayak kan gitu. sebelumnya dia Hmm. bilang 8 itu untuk sampai dengan tahun 2028 kalau tidak salah Oh, ya. oke. Ya, untuk sekian tahun itu secara bertahap akan naik seperti itu. Untuk 2026 mendekati 6% targetnya. Nah, ini ditegaskan saat dia melantik Robert Leonard itu sebagai sekjen baru, sekretaris jenderal baru di Kementerian Keuangan. Nah, dia mengatakan seperti ini Mas itu. Waktu kita Pak Robert nggak banyak. Jadi untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi itu. Saya janji ke orang-orang, ke masyarakat pertumbuhan ekonomi tahun ini mendekati 6%. Hmm. Dan dia mengakui target tersebut memiliki konsekuensi besar terhadap posisinya sebagai Menteri Keuangan. Kalau akhir tahun enggak tercapai, saya dimarahin sama masyarakat, mungkin disuruh mundur. Jadi ini dia sudah siap mundur, Nah, dia mengatakan. disuruh atau siap mundur sama disuruh mundur beda loh Mbak Agi. Iya, Iya. dan dia mengatakan gini, dia menyinggung bahwa langkah evaluasi internal jika target tidak tercapai. Tapi dia menyatakan dengan agak bercanda. Tapi kalau saya sebelum saya mundur, saya akan pecat Febrio dulu. Ini bawahan-bawahan di Hmm. Kementerian Keuangan ya. Bapak juga, baru saya terakhir. Maksudnya Bapak yang baru saja, Sekjen yang baru saja dilantik. Hmm. Hmm. Jadi, ya walaupun bercanda, artinya dia mengatakan seperti itu, Nah, ini bahwa tiji tibeh apa kalau orang disuruh Jawa mundur, nyebutnya Mbak. siap Ya. mundur gitu. Tiji tibeh ini mati siji mati kabeh. Kalau gue mati lu juga harus Iya, mati. semuanya Iya. mundur lah. Kalau Iya. menterinya saja mundur begitu kan, Iya. kurang lebih. Hmm. Iya, jadi situasi memang masih tidak menentu ya. Saya kira itu Eh, yang menjadi penyebab mengapa kemudian pemerintah dengan risiko harus merogoh kocek sangat dalam Betul. itu mempertahankan untuk tidak dinaikkan. Walaupun kelihatannya ini Pak Hmm. Purbaya masih punya celengan yang dibongkar gitu yang sehingga bisa untuk mengcover sementara. Tapi nggak tahu berapa bulan kuat tuh celengan semarnya Pak Purbaya itu bisa mengcover harga kenaikan BBM. Iya, mungkin salah satunya adalah lewat penyitaan-penyitaan itu yang kemudian masuk ke dalam Hmm. kas negara kan. Beberapa kali Pak Prabowo juga mempublikasikan sekian triliun lewat kejaksaan begitu. Tapi kalau Iya, ini dibandingin dengan harga pasaran dengan patokan APBN dengan ya harga masih pasaran nggak jauh. jauh lah Mbak gitu, cuman seimbangnya sama Iya. MBG ya. Tapi MBG kemarin kan ternyata tadinya dijanjikan kalau berubah dari 6 hari ke 5 hari itu ada penghematan sekitar 40 triliun kata Purbaya ya. 40 triliun. Tapi kemudian akhirnya diumumkan ternyata cuma 25 triliun tuh Mbak Agi. Gitu. Iya, iya betul. Jadi ini memang maju mundur ya Mas Hersu Hmm. dan masih tetap tinggi ini MBG begitu. Ini juga ya apa ramai betul nih kalau saya lihat komentar netizen itu ya, sekarang setiap kali hal-hal soal kapal tanker, tentang BOP, apalagi tentang wafatnya atau gugurnya 3 perwira TNI, ya, Hmm. rame betul Mas Hersu. Dan Hmm. salah satu yang disasar itu ya memang soal BOP, keluar dari BOP. Iya. Dan yang kedua itu adalah MBG, soal Oh, MBG. Ada kalau sana MBG itu itu memang isu luar lebih biasa. uncertainty kan BOP itu uncertainty karena satu dia tidak di bawah mandat PBB itu yang pertama ya. Iya, Yang kedua betul. medannya berbeda ini di sana. Itu Hmm, langsung Israel dengan Hamas gitu yang jadi ya, menurut saya lebih rawan gitu ya situasinya dan lebih sangat sensitif terutama begitu ya kalau mhm, kalau mhm. dengan ini walaupun kita tidak ingin memisahkan antara Sunni dan Syiah tapi kalau dengan Hizbullah kemarin kan Syiah kalau dengan Gaza ini, Hamas ini, walaupun dia juga dekat dengan Iran, tapi mereka ini Sunni loh, yang dibela oleh Iran gitu kan itu lebih sensitif lagi Mbak Agi kalau itu terjadi di. Iya. Mhm. Iya, betul. Jadi kalau saya lihat sih, kalau
netizen itu menjadi menjadi cerminan dari kepercayaan masyarakat, begitu Hmm. ya, masyarakat luas, maka apa kepercayaan terhadap pemerintah ini terlihat Hmm. menurun, Mas Ya. Hersu. Hmm. Jadi berbagai macam hal yang dilakukan positif oleh pemerintah itu dicibir begitu. Bahkan seperti misalnya ya soal 7 kapal Malaysia itu eh, ketika ketika beritanya terupload, misalnya salah satunya itu ada di Republika ya, yang memberitakan bahwa 7 kapal tanker sudah lewat begitu punya Malaysia. Langsung komentarnya adalah bagi Indonesia BOP jadi buah si malakama, makan tuh BOP. Pemimpin Hmm. Indonesia pro penjajah, alhamdulillah mayoritas penduduk Indonesia pro Iran. Oh ya, ini dia juga melihat bahwa penduduknya pro Iran, tapi Nah, pemerintahnya ragu-ragu iya, gitu. tapi sebenarnya kan ada cara yang gampang, Mbak Agi. Anda jadi chat ini pakai bendera Malaysia gitu, sepasang bendera Malaysia kan boleh lewat ntar. Ya, Ya, seringkali pakai bendera Panama dan bendera yang lain sebetulnya ya kapal ya. kita karena untuk menghindari pajak yang besar, itu kan Hmm. pajaknya murah begitu. Hmm. Nah, ini Mamam tuh gabung BOP. Alhamdulillah selamat Malaysia. Hmm. MBG, BOP, korupsi di mana-mana, rezimnya boneka bikinan Mama Rika, sektor OPT. Padahal tidak seperti itu ya. Rezimnya bikinan Mama Rika atau apa rezim boneka ini sedih betul loh melihat masyarakat kok Hmm. opininya jadi seperti ini. Ini Hmm. akibat dari kita melihat ya pemerintah itu tone deaf juga ya Mas Hersu, apa namanya, tidak mendengar gitu apa yang diaspirasikan oleh masyarakat. Eh, kita yang punya Selat Lombok, Selat Malaka, yang kalau kapal-kapal negara tetangga lewat bisa leluasa, harus belajar dari Iran, bikin aturan berbayar kalau lewat selat. Oh ini mumpung gitu ya ada aturan itu. Ada lagi-lagi menanyakan, Sugiono kerjanya ngapain? Eh, ternyata macan Asia yang sebenarnya adalah Malaysia. Rezim Anwar Ibrahim memang pinter begitu. Tapi Indonesia nggak naikkan harga BBM-nya begitu. Nah, Hmm. ini mungkin yang belum begitu paham ya tentang situasi Indonesia sudah nggak netral seperti dulu sejak dipedegang Wowo katanya. Oh, penilaiannya Indonesia sudah tidak bebas aktif seperti itu. Dan coba kita lihat Mas Hersu, salah satu bentuk ketidakpercayaan masyarakat yang mulai menurun gitu. Kita bisa melihat dari Pak Prabowo sekarang kan sedang apa namanya melakukan kunjungan ke Hmm. Jepang, menarik banyak investasi apa dan sebagainya. Hmm. Bahkan ini di pemerintah senang betul begitu ya. Salah satunya yang rame itu justru dinarasikan oleh Teddy, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya. Ini Oh, malah justru lebih rame ketimbang suara Bahlil, suara Erlangga, suara CEO Danantara yang memberikan keterangan begitu. Dan oh, sekarang banyak sekali sekarang dia komentar. jadi jubir ya, Saya rasa sepertinya seperti itu, Mas Hersu. Oh, oke. Bukan bukan Kan Mensesnek kalau di mensesnek. zaman pemerintahan sebelumnya, Itu kan presiden-presiden nggak ada suara kalau mensesnek itu sebelumnya karna urusan administratif apa Seskap tidak ada suara tidak sebelumnya, ada ya. suara selama ya mereka pokoknya internal kan itu internal di kabinet gitu. Kalau Teddy kelihatannya Betul. sekarang lebih banyak memerankan itu ya kelihatannya ya. Betul, sangat dominan ya kalau kita melihat apalagi akun Seskap, Sekretaris Kabinet, akun Hmm. official dari Seskap dan kemudian akun pribadinya juga sangat-sangat aktif begitu Mas Hersu. Coba kalau kita tengok akunnya Teddy sendiri itu juga yang pertama kali dipajang adalah ketika foto Teddy memberikan keterangan di sebelahnya ada Bahlil yang Hmm. sedang mendengarkan dan juga di sebelahnya lagi ada Rosan Roslani yang Hmm? sedang Oh ya, mendengarkan oh begitu gitu. ya. Iya, ini di akun sekretaris kabinet gitu. Hmm. Dan ya tentu saja di akun sekretaris kabinet ini kalau saya lihat banyak sekali eh, buzzer, tapi di sini buzzernya sepertinya banyak yang organik. Kalau di TikTok itu sebenarnya banyak yang tidak organik. Hmm. Buzzer organiknya itu mirip-mirip Gibran, Mas Hersu. Ketika Teddy Hmm. mengunggah Hmm. eh, eh, di akunnya, ini yang Hmm. saya baca, Seskap Teddy, Indonesia jadi magnet investasi dunia, komitmen lebih dari 380 Luar triliun biasa itu. Itu perkuat kepercayaan global. Ini luar itu. biasa ya Hmm. glorifikasinya. Indonesia semakin menegaskan posisinya sebagai magnet investasi dunia dengan Dahsyat ya. kepercayaan global yang kiat menguat menanamkan modal di tanah air. Hal tersebut tercermin dari besarnya komitmen investasi yang tercapai dalam rangkaian kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Jepang, bla bla masih masih cukup panjang di bawahnya. Dan kemudian apa yang dikatakan oleh para pengagumnya Teddy selain mengapresiasi soal investasi, mereka lebih banyak mengatakan seperti ini. Slide pertama udah menyala aja nih Mas Seskap gitu. Hmm. Gantengnya Hmm. pokoknya adalah ya sis gitu. Ini ngeledek pada saat pesta rakyat kemarin kan ketika Menteri UKM
Maman sedang Hmm. menjelaskan ketika ditanya oleh wartawan, jadi ini dananya dari mana? Dananya sangat besar karena ada 100.000 Hmm. paket yang dimana per satuannya itu bernilai 500.000 rupiah. Hmm. Jadi bisa bayangkan ada berapa miliar itu, makanya ditanyakan dan ini sangat wajar pertanyaan tersebut. Ini anggarannya dari mana? Dari kementerian atau dari mana? Dari pos apa kalau kementeriannya begitu kan? Ketika Maman berusaha menjelaskan, kemudian Teddy menyalah dan mengatakan adalah ya begitu kurang lebih ya. Hmm. Jadi dan ini yang pokoknya adalah begitu ya. Dan ini yang kemudian ramai Mas Irsu menjadi semacam tagline-nya Teddy begitu. Hmm. Pokoknya adalah ya sis, tapi kok sis ini ngomongnya bro lah, adalah ya bro begitu harusnya. Pokoknya ada gitu sambil ada emotikonnya. Eh hormat diberi Bapak macam Bapak Puganteng apalah. Eh, ada lagi yang seperti ini Mas Hersu. Coba ini saya padahal bacanya terus ke bawah begitu ya. Cakep banget ya Allah katanya. Rapi, tenang, dapat banget auranya. Seskap terbaik. Keren Bapak Teddy. Ada lagi yang gak kuat banget ya Allah, Ayang ganteng banget. Always ganteng Pak. Luar Siapa? biasa, Yang bravo nulis Pak siapa Teddy. ini, Mbak? Namanya siapa ini? Ini antara lain misalnya nggak kuat banget ya Allah, Ayang ganteng banget itu Army Indah. Perempuan Mas Oh, Hersu kebanyakan. perempuan. Always Wah. ganteng Pak, itu Sazi Yuf namanya. Ya laki-laki juga banyak juga sih ya Hmm. komentar-komentar yang lain begitu. Hmm. Heran bawaannya kayak abis mandi terus katanya itu kata Hmm. Nabila. Kemudian Enggak, saya bukan bukan dengan isi tulisan ini gaya Mbak Agi membacakannya. Oke, oke lanjut lagi. iya iya ini gaya-gaya pendukung Gibran atau buzzernya Gibran seperti itu. Jadi Gibran melakukan apa, tapi yang disebut adalah aduh gantengnya Pak Wakpres, Satu aduh pabrik rapinya dong, Pak jangan-jangan ini Wakpres. Mbak ya. Iya, jadi Pabrik yang sama memang ya. bukan bukan pada konteksnya ya, bukan Hmm. menyoroti apa yang dilakukan atau apa dan sebagainya, tapi malah hal seperti itu. Hmm. Iya, Indonesia kan memang seperti itu. Kalau seandainya dia tidak mampu, maka sesuatu yang lain itu yang lebih ditonjolkan. Coba kita lihat apa yang ada di kalau itu kan di akunnya Seskap Teddy. Ini coba yang ada di akun iNews. Ya, di iNews itu super deal. Indonesia kantongi investasi jumbo 380 triliun dari Jepang. Ini beritanya sangat positif loh ya. Tapi Hmm. ternyata di bawahnya komentar-komentarnya seperti ini. Komentar realistis sebetulnya. Kalau hanya 380 T, ya itu bukan jumbo namanya. Indonesia juga bisa. Itu buktinya MBG 355 triliun dalam 1 tahun. Sedangkan investasi dari Jepang itu hanya kesepakatan di atas kertas. Realnya kapan? Masih menunggu. Hmm. Bisa 3 tahun ke depan baru masuk. Itu juga kalau mulus. Nggak menarik loh itu John. Yang menarik itu tangan, tali. Apa ini, nggak jelas. Atasnya bagus ya komentarnya, di bawahnya mulai ngelantur. Bukan investasi kali, tapi utang. Udah nggak percaya kami, katanya. 380 triliun dianggap jumbo, tapi kalau kita bahas ke MBG dianggap, Hmm. jangankan yang baru janji, yang sudah MOU saja, saja banyak yang tidak terrealisasi. Omon-omon jilat terus, investasi alias hutang. Pokoknya ada, katanya. Eh, Save TNI pahlawan yang gugur untuk NKRI bukan TNI untuk kekuasaan Ya. politik. Nggak seberapa dibandingkan dengan dana MBG. Jadi kita dikatakan oleh Seskap tadi misalnya mendapatkan komitmen investasi jumbo 380 tersebut ternyata rakyat masih lebih pinter dan kita juga tahu itu masih ada apa due diligence itu masih ada dan sebagainya begitu. Apakah nanti apa ke lapang dari pihak investor, calon investor ke lapang kemudian menilai secara Hmm. benar. Dan ini kebanyakan memang mereka menyasar untuk migas seperti yang Mas Hersu yaitu untuk blok Masela. Ya. Sebetulnya seperti itu. Oke Mbak Agi, jadi eh, situasi yang seperti itu penting sekali lagi jelas lagi literasi. Jadi dengan pemahaman literasi tadi itu selain kemudian tadi ada Mhm. panic buying, karena panic buying ini juga menambah parah situasi gitu ya. Juga mulai belajar lah Betul. kalau terbiasa cuma hanya lihat TikTok dan juga gitu-gitu, sekali-kali lihat berita-berita yang sedikit serius supaya nggak jadi korban yang ya, semacam itu gitu dan itu menambah dampak buruk loh ya. Dan kita nggak siap-siap Mhm. yang lain. Kita mesti bersiap-siap dengan kondisi apapun yang terburuk saat ini. Tetap semangat tapi ya, Dan satu lagi, pemerintah jangan tone deaf. Begitu juga ya, seperti kapasitas dari Mayor ya. Teddy dan juga Ya.
sebetulnya fungsinya di mana, difungsikan di mana gitu. Kita punya banyak sekali apa namanya jubir-jubir yang lain gitu. Tapi kenapa satu ini gitu yang Ya, muncul terus dan berusaha untuk tampil gitu. Ini ya, sebetulnya ada apa? Ada agenda apa? Itu juga kita mesti skeptis ya. soal itu, Mas Ya, Mus. oke, Mbak Agi, sampai ketemu lagi. Kami mohon pamit. Saya Harus Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh.